Ya, ini kemarin lagi dibahas dari BPD dan pemerintah desa. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, dari dua hal itu tadi, baik yang dari usulan BPD maupun saya sendiri juga kebetulan mendengar sendiri dan keluhan-keluhan masyarakat itu juga ada. Nah, akhirnya saya dengan BPD itu punya gagasan, dilegalkan saja, dibuat suatu perdes khusus, yaitu pembantu yang perangkat desa ada hubungannya dengan modin itu namanya apa Mas? Kasih pelayanan. Ya? Kasih pelayanan. Kasih pelayanan. Jadi dilegalkan saja. Nanti saya mohon pendapat Bapak Ibu ya ini ya. Dilegalkan saja dengan peraturan desa pembantu, bukan pembantu modinnya kan ada, yang ini kan nggak ada. Pembantu seksi ya ini loh. Pembantu seksi pelayanan desa dalam kurung modin. Nah, memang di dalam pemerintahan sendiri di mana-mana sudah berlaku. Memang yang dikatakan modin di desa itu tidak ada. Bahasanya kalau urusan kematian itu ditangani oleh tokoh atau pemuka agama. Ya, betul, tokoh atau pemuka agama. Sekarang kita lihat sejarahnya dulu. Bapak Ibu tahu nggak, modin itu singkatan dari apa? Modin itu. Yang modin itu bahasa Arab. Dulunya itu namanya imam modin. Imam itu pemuka di agama. Nah, kemudian diambil, dikukuhkan tokoh agama itu untuk menangani hal itu supaya ada ikatan tanggung jawab. Karena kalau ada kematian dan sebagainya dengan urusan masyarakat yang berhubungan dengan keagamaan, diserahkan tokoh atau pemuka agama, misalnya. Pas ada kematian, ya kalau ada di rumah, contohnya kalau di Gondar RT 3, terus terang pemuka agamanya itu saya. Dan saya nggak di rumah, ada kematian, terus apa? Saya tanya Mbak Supar, ya terus simpen nggak? Mbak Kukuh, karena dilempar-lempar gitu. Mbak Kukuh nggak ada, dilemparkan di simpen malih. Nah, dengan adanya kemungkinan seperti ini, lempar tanggung jawab, maka dulunya kenapa ada modin, maka dibuatlah suatu keterikatan tanggung jawab, yaitu imam modin yang untuk menangani masalah keagamaan di desa. Jadi imam modin itu imamnya agama, jadi orangnya juga harus punya kompetensi khusus, tidak angger aja. Nah ini. Lah kebetulan saja, terus terang saja, saya sekali lagi bukan tendensius, ini kenyataan yang ada. Apalagi modin, imam modin di dalam melaksanakan tugas keagamaan di desa, ada yang namanya mengurus kematian, kemudian tahlil dan sebagainya. Nah, banyak yang ngoreksi, bacaannya itu pun harus betul. Nah, ya kalau dari orang selingkungan saja nggak masalah. Umpamanya ada yang diundang dari luar karena saudaranya, loh kok begini? Nah, itulah musuh banyak liane. Nah, itulah jangan sampai terjadi. Iya betul, jangan sampai terjadi. Nah, seperti halnya pernah saya sendiri itu diundang tahlilan di Kauman, yang imamnya Modin asli kalau di sana. Itu ada bacaan Al-Quran
lillahi ma fis samawati wal ard dan seterusnya. Kemudian di tengah-tengah ayat itu begini bunyinya, amar rasulu bima nuzila ilaihi min rabbil wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin. Yang baca gimana tadi itu? Warusuli terus nanti Pak la nufarriqu dibaca la nufarriquna. Nah, terus saya itu tahu loh, gak ngomong. Nah, contohnya seperti itu kan, tahu salah. Jadi apabila salah terus kurang dari waktu kok salah. Nah, seperti halnya di Sambirokyong itu ada jelala yang salah bukan mobilnya tapi jamaahnya. Ketika imamnya baca itu tadi yang di belakang ayatnya waghfir lana warhamna, itu kuras itu bilang jamaahnya waghfir lana warhamna waghfir lana. Masya Allah, seperti itulah. Untung itu bukan imamnya lah, tapi andai kata imamnya ya marah jadinya. Nah, dengan demikian itulah Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau nanti kita buatkan, ini usulan saya dan BPD, kita buatkan peraturan khusus, perdes khusus untuk membantu seksi pelayanan dalam kurung mudin. Nah, kemudian dari mana insentifnya? Nah, monggo yang tahu pemerintah desa, apa diberi bentrok, hilangnya bentroknya atau gimana? Monggo seperti ini kan dari usulan saja. Nah, dengan demikian nanti diuji betul. Sejak dulu saya ngengkel sebenarnya itu untuk ujian mudin harus ada ujian praktek. Nah, sebelumnya itu. Nah, ternyata karena situasi kondisi tidak ada. Dan pengujian itu di depan misalkan tetap nggak ada, terpaksa saya sendiri nggak apa-apa jadi mengujinya. Pemulasaran jenazah. Jadi nanti diuji kompetensinya, baik menghafalin sholat imani, kemudian menalkin, kemudian tahlil, dan seterusnya. Dene itu nanti yang lulus umpamanya, yang sudah melaksanakan itu ya nggak masalah, nggak masalah. Mungkin orang lain, mungkin yang bisa melaksanakan itu. Yang jelas jangan sampai masyarakat ini imannya kurang bagus. Jadi dilegalkan saja, dilegalkan saja. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya akhiri, saya minta pendapat Bapak Ibu sekalian yang tepatnya bagaimana. Ini kasus di Kelangkan Blonder ini. Monggo. Bersama yang dari Kelangkan Blonder. Ya, Mas Surono. Ya, siapa lagi? Mas Muslim. Itu nggak ada. Yang ada seksi pelayanan, terus seksi pemerintahan. Nah, yang ada terkaitannya dengan seksi pelayanan adalah mudin. Pembantu seksi pelayanan. Nah, ini di perdes kita nanti diberi nama mudin, imam mudin, bukan mudin. Jadi imam mudin. Jadi bukan mudinnya yang dibantu Pak Jarod, tapi mudin itu membantu seksi pelayanan. Iya. Berbahan ya. Nah,
soal nanti insentifnya dari mana, nah itu desa nanti yang akan membahas dan memikirkan. Oke, yang lain, monggo. Kelak justru belum ada. Monggo saya ingin kelak. Dokter Pak Surono, monggo. Ya. Alangkah baiknya bagi mungkin atau seksi pelayanan tadi atau mungkin yang sudah berjalan di pelayanan itu apakah mau melaksanakan pekerjaan mungkin karena rangka berangkatnya dari COVID. Kalau memang dia mau melaksanakan dan mau merubah, ya nggak perlu lagi sudah kembali ke dia. Ini usulan dari Pak Surono. Sebelum itu dibuatkan perdes khusus namanya Mudin Pembantu Seksi Pelayanan, nanti supaya yang formal, yang punya tugas formal yaitu seksi pelayanan yang karena berangkatnya dulu adalah Mudin, nah itu ditawarkan bisa melaksanakan tugas atau tidak. Kalau bisa ya tidak perlu dibuat perdes, kalau tidak bisa melaksanakan maka baru dibuat perdes. Yaitu nanti saya serahkan pada Pak Kepala Desa dan jajaran yang terkait di sini. Mungkin ada yang menambah lagi dari Pak Joko. Permasalahan Mudin, Mas Eko zaman semono data itu Mudin. Sementara kegiatan di masyarakat yang mengerjakan pembantu ibu, bapak ibu, dan berpilih itu dipun dan melakukan pembantu khusus ibu Mudin. Sementara Mas Eko kan pelayanan kami. Daripada desa mungkin bingung, boleh intensif kan pembantu Mudin. Wong Pak yang dibantu, kesannya itu mau dibantu bisa sekalipun permasalahan kegiatan di lapangan, kegiatan lapangan termasuk orang tinggal, undangan, itu mesti yang baru dikasih tahu. Mesti menopo kadang itu permasalahan itu lapangan, kegiatan itu buat dilaksanakan menopo masyarakat kebanyakan diundang mesti sepuh. Jadi ini pun saking kuat nopo Mas Eko, nopo Pak Yadi, itu rajin bukti kan. Dan masyarakat masih mungkin yang lama, yang baru itu betul disukai penektosan dari ini rajin bukti ini. Dan waktu sih pun datang tahlilan, kemudian ini acara nopo dan punya meninggal itu kan, tapi kebanyakan tetap mungkin yang sepuh. Jadi umpama ini pun mau kegiatan orang meninggal, umpama ini tahlilan di sini parah ini tetap mungkin yang rejim tolonglah. Karena buatan di parah ini kan buatan penak pasti. Oke, ini pun masalah. Tidak boleh terjadi permasalahan Mudin, pembantu Mudin juga, bapak ini bantu, juga ini pun pelayanan Mas Eko itu buat di sana. Tapi kalau usulnya Mas Surono, ditanya itu kan. Jadi kesannya pekerjaan itu belum masalah. Oke, terima kasih Pak Suboyo. Pak Suboyo, Pak Suboyo. Memang itu masih dalam pembinaan. Aseko itu dalam pembinaan betul apa yang dikatakan oleh Pak Suboyo Joko tadi. Apabila mereka itu misalnya ada makanan membuat bermayang.
itu apabila dikabari tidak kedatangan. Oleh karena yang diundang itu Yang Bahudin Islam, akhirnya dia tidak berani mau datang. Ya, tolong, itu memang masih dalam binaan kami. Jangan ditentukan sekarang, nanti dia kami yang membina. Kalau kami membina sudah tidak bisa lagi misalnya, mudah-mudahan dia nurut dengan binaan kami, apa yang kita arahkan nanti bisa ke arah yang benar, bisa ke arah yang masyarakat itu menyetujui. Dan apabila tadi dalam membaca dan itu ya tolong Pak Guru nanti tetap diajari, karena pada waktu selamatan, istilahnya selamatan itu apabila dia itu diundang ya diundang, terus memang kalau belum berani untuk mimpin, asalkan nanti doanya gitu aja, nanti kan lama-lama kan juga bisa dan berani gitu. Saya itu nggak perlu yang bisa teman-teman yang bisa kami sampaikan, memang itu masih dalam binaan kami saja, dan mudah-mudahan nanti bisa berubah. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, perlu saya menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa terkait bacaan tadi. Justru saya tuh yakin ke Mas Eko itu bisa, bisa bahkan lebih bagus. Namun yang dikeluhkan masyarakat itu tidak melaksanakan tugasnya. Justru yang saya sampaikan salah itu, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, beribu maaf. Itu justru bapaknya. Bahkan saya dengan bahasa saya supaya beliau itu bisa ke rumah saya, itu tercapai. Bahkan saya ambilkan buku, saya suruh baca, saya simak, ya, saya betulkan. Juga mungkin usia mungkin ya nggak betul-betul ya nggak betul-betul, nah itu ya mungkin usia. Nah, justru dari situlah di sini saya berharap nanti Mas Eko itu sebagaimana tadi Pak Kepala Desa menyampaikan bisa melaksanakan tugasnya. Kalaupun tidak bisa, terpaksa dibuatkan perges. Nah, harapan saya ada tes sehingga bacaannya sebagai imam itu karena jadi ikutan. Bahkan sampai di Masjid Kelang itu ada imam sholat itu Jumatan baca walam yakullahu itu salah, walam yakullahu. Nah itu saya ingatkan, tapi saya ingatkan nggak diumum ya, nanti kasihan. Kita lihat juga kayak gitu. Jangan gampang, dengan mocornya kok walam yakullahu ini kok nopo jangan ganti nopo tak keliru. Nah, coba jangan bocor. Mungkin keliru tiba. Nah, itu contohnya. Jadi tetes itu Balura. Justru saya yakin Mas Eko malah betul nanti. Jadi yang saya maksud supaya diajari bukan Mas Eko, jadi yang lainnya nanti. Bahkan sudah ke rumah saya, sudah saya betulkan. Nah, saya suruh baca berkali-kali, sudah saya betulkan kok gini, itu loh. Nah, juga salah terus. Nah, mungkin faktor terusnya. Kemudian, terima kasih. Mungkin cukup apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Surono, Mas Joko dan
siapa nanti. Jadi itu adalah binaan dari Bapak Kepala Desa yang mudah-mudahan kita berharap nanti bisa melaksanakan tugas sebagaimana niatnya dari awal dulu. Jadi untuk BPD saya minta dari usulan masyarakat yang lewat panjenengan nanti untuk sementara bisa disampaikan jawabannya dari pemerintah desa, termasuk yang dari Gondel yang di arisan itu ada usulan yang demikian, itu juga mohon untuk disampaikan seperti apa hasil dari musyawarah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan tadi. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada tendensi apapun karena saya hanya menindaklanjuti dari keluhan masyarakat saja. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.